Kerinduanku mengenal Dia, dan dahsyat kuasa kebangkitannya, bersekutu dalam penderitaannya, menjadi serupa dalam kemuliaannya. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kepada Tuhan yang kembali menghimpunkan kita dalam kesatuan hati, kesatuan iman pada malam hari ini bersama dengan keluarga yang menghimpunkan kita, keluarga Bapak Daud Sampai pada malam ini. Dan tiba saatnya kita akan masuk di dalam ibadah. Kita tenangkan hati dan pikiran kita. Mari jemaat kita berdiri untuk masuk di dalam ibadah dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 13, bait yang pertama sampai baitnya yang ketiga, Allah Bapa Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari kita memulai ibadah kita. Ibadah yang kita laksanakan pada malam hari ini, kiranya jadi di dalam nama Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, bersyukurlah ketika sampai detik ini Tuhan masih mengaruniakan kekuatan dan kesehatan bagi kita semua. Karena ada begitu banyak orang yang merindukan hal yang sama seperti yang kita alami, tetapi itu tidak nyata di dalam kehidupan mereka. Karena itu selalu ada alasan bagi kita, bagaimanapun adanya kita sekarang ini, karena Tuhan terus menjaga kita. Oleh sebab itu, mari kita kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 58, bait yang pertama, Maha Kasih yang Ilahi.
Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Karena itu, mari kita berdoa. Puji syukur kami angkat kepadamu ya Bapa Sorgawi, Bapa yang berlimpah dengan kasih setia dan rahmat, yang malam ini kembali menghimpunkan kami di dalam satu kesatuan hati, iman dan pengharapan kepada Yesus Kristus, untuk memuliakan nama Tuhan, mensyukuri segala kebaikan Tuhan, dan terlebih lagi Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon Tuhan, suci kuduskan hati dan pikiran kami, layakkan kami berada di sekitar firman, dan mampukan kami memahaminya agar kami hidup di dalamnya. Tuhan, jauhkan kami dari berbagai pikiran yang sia-sia, dan mari Tuhan bersabdalah kepada kami, karena kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama pada saat ini dari Mazmur 27 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14, yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Aman dalam Perlindungan Tuhan. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya, sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu, maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai, aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku. Ya Allah penyelamatku, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang setia mendengar firman, terlebih bila kita hidup di dalam kebenaran firman itu. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang telah kita baca tadi berada di bawah judul Aman dalam Perlindungan Allah. Saudara-saudara, berbicara tentang berada dalam keadaan aman, tentu itu adalah kerinduan setiap kita. Kerinduan setiap orang selalu berada dalam suasana aman. Apalagi kalau kita sedang diperhadapkan dengan situasi-situasi yang menakutkan. Misalnya ada situasi peperangan, ada situasi di mana gempa bumi terjadi, banjir, bencana-bencana alam lainnya itu terjadi. Maka satu perkara yang sangat dirindukan adalah kita berada dalam keadaan aman. Nah, oleh karena itulah ketika seseorang berada
di sebuah daerah yang penuh dengan kekacauan, penuh dengan peperangan. Biasanya untuk bisa memperoleh rasa aman, maka dia segera mengungsi ke tempat yang dipandang aman. Kalau terjadi bencana-bencana alam, maka orang akan segera mencari tempat yang dirasa aman dan sebagainya. Bahkan Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tidak sedikit orang yang karena ingin merasa aman, tetap berada dalam kondisi aman, maka ada banyak orang yang kemudian memilih untuk mempercayakan hidupnya kepada benda-benda tertentu atau jimat-jimat. Mereka menganggap bahwa benda-benda itu bisa memiliki sebuah kemampuan untuk menghalau dan menghindarkan seseorang dari keadaan yang mendatangkan ketidaknyamanan atau ancaman di dalam hidupnya. Tetapi saya percaya bahwa tidak ada di antara jemaat yang masih tertarik mencari perlindungan kepada hal-hal yang demikian, mudah-mudahan. Karena itu adalah cara hidup yang lama, yang oleh firman Tuhan mengatakan bahwa itu adalah tindakan yang sudah dirusak oleh dosa. Itu adalah tindakan dosa dan merupakan ciri dari manusia yang sesungguhnya belum mengenal Yesus, yang berarti pula menolak keselamatan yang diberikan di dalam Yesus Kristus. Mengapa? Karena mengenal Yesus, pembuktiannya bukan cuma sekedar di mulut semata, melainkan dari cara hidupnya yang berpusat kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita kembali kepada usaha mendapatkan rasa aman tadi. Saudara-saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, bukankah demi mendapatkan rasa aman, maka ada begitu banyak orang yang tidak sungkan-sungkan untuk membayar mahal security, bahkan juga berlomba-lomba untuk memperlengkapi rumah mereka, misalnya dengan CCTV, apalagi dengan mengingat tingkat kejahatan sekarang ini sangat tinggi, dan atasnya banyak orang yang lupa bahwa semua itu tidak memberikan kepastian, keamanan, apalagi keselamatan. Coba saja kita bandingkan, kalau bicara tentang penjagaan manusia, bukankah ada begitu banyak orang yang dipercayakan menjaga, katakanlah misalnya itu security, justru banyak penjaga-penjaga keamanan yang menjadi korban ketika terjadi sebuah kejahatan. Dan kalau kita bicara tentang CCTV misalnya, tidak lebih dari sebuah alat yang merekam kejadian untuk apa yang sedang terjadi, yang sudah berlangsung. Berarti bahwa sebenarnya ini mau mengatakan kepada kita, penjagaan manusia dengan segala buatan tangan manusia sama sekali tidak memberi kepastian, keamanan, apalagi keselamatan bagi manusia. Namun perlu diketahui bahwa perlindungan yang ditawarkan oleh dunia ini, yang diberikan oleh dunia ini, sifatnya hanya sementara saja. Apakah semua itu bisa memberi jaminan perlindungan bagi kita setelah hidup di dalam dunia ini usai? Sama sekali tidak. Nah, inilah yang dimaksudkan, tidak memberikan kepastian, keselamatan, dan memang sama sekali tidak bisa memberikan keselamatan. Lain halnya dengan orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Allah menjadikan dunia ini, menciptakan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Berarti dia punya kuasa untuk melindungi segala yang ia ciptakan. Bagi mereka yang percaya kepada Yesus Kristus, Allah menjanjikan perlindungan yang kekal
perlindungan yang abadi, bukan sementara, perlindungan yang kekal, yang abadi kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Mengapa? Seperti yang saya katakan tadi, karena dialah sumber segala sesuatu. Dari yang tidak ada menjadi ada. Dialah sumber hidup dan kehidupan itu. Orang percaya memiliki perlindungan yang sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita baca di dalam Injil Matius 28 ayatnya yang ke-17, menjelaskan bahwa segala kuasa, baik kuasa di bumi maupun di surga, telah diberikan kepadanya. Ini jelas bahwa perlindungan yang benar-benar aman, perlindungan yang benar-benar menjaminkan kepastian, keselamatan, hanya ada di dalam Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, perenungan bagi kita sekarang adalah, apakah saya dan saudara-saudara termasuk dalam kategori orang yang mencari perlindungan kepada Allah? Mari kita bandingkan dengan ciri orang yang berlindung kepada Allah seperti yang dituliskan di dalam Mazmur yang sudah kita baca tadi, sekaligus ini adalah ungkapan kesaksian iman pemazmur sebagai orang yang berlindung kepada Tuhan, hanya kepada Tuhan. Mari kita lihat perbandingannya. Yang pertama, dikatakan di dalam ayatnya yang ketiga, sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku, sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dia tetap percaya. Itu adalah orang yang berlindung kepada Tuhan. Apapun situasi, kondisi yang dihadapi oleh orang percaya, dia akan tetap percaya bahwa dalam segala hal Tuhan dapat menolongnya. Dalam hal itu pun aku percaya. Kemudian yang kedua, ayat 4 dan 5. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya, sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya, ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Jadi yang kedua, saudara-saudara, rindu akan bait Allah atau diam di rumah Tuhan, kesukaan akan bait Allah adalah salah satu ciri dari orang-orang yang melekatkan hidupnya hanya kepada Tuhan. Jadi jangan juga kita salah memahami di sini tentang bait Allah itu hanya sebatas kita pahami mungkin itu adalah gedung gereja, tetapi identik dengan tempat di mana memuji Tuhan, tempat di mana selalu ada kerinduan untuk mendengarkan kehendak Allah, dan ketika kita dekat dengan Allah, ada di dalam hadirannya, maka kita pun akan mengalami yang namanya ketenangan. Jadi di mana ada orang memuji Tuhan, selalu rindu memuji Tuhan, selalu rindu mendengarkan kehendak Allah, itu adalah orang-orang yang merindukan bait Allah, merindukan rumah Tuhan. Kemudian yang ketiga, ayatnya yang ke-6 mengatakan, maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku, dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai, aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Selalu bermazmur bagi Tuhan. Orang-orang yang mendapat perlindungan dari Tuhan akan mampu menegakkan kepala mereka dan menaikkan ungkapan syukur dan puji-pujian bagi Tuhan. Pemazmur katakan, marilah kita mempersembahkan korban dengan sorak-sorai, pujian, syukur, dan bermazmurlah bagi Tuhan Allah kita, karena Tuhan senang dipuji dan disembah. Kemudian yang keempat, ayat 8 pembacaan kita. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari, ya Tuhan. Ini adalah gambaran dari orang yang selalu ingin memandang Tuhan, yang berarti mentaati firman Tuhan. Mengapa saudara-saudara? Karena ketika kita mentaati perintahnya, maka di sana kita akan diberkati dan kita akan disebut sebagai orang yang berbahagia menurut Ulangan 28 ayat 1 sampai 13. Jangan
kita hanya menjadi pendengar saja, tetapi jadilah pelaku firman yang selalu rindu memandang Allah, menantikan kapan Allah berbicara dan apa yang dikatakan untuk dilakukan. Kemudian yang kelima, di dalam ayatnya yang ke-14 kita lihat di bagian terakhir, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, menantikan Tuhan itu adalah orang yang senantiasa menetapkan rasa amannya, ketenangannya kepada Tuhan, selalu menantikan Tuhan. Jika Tuhan adalah tempat perlindungan kita, maka sudah pasti bahwa aktivitas kita setiap hari adalah menantikan Dia. Yang kita harapkan adalah Tuhan. Kita tidak jemu untuk mencari dan menantikan Dia. Menantikan Dia. Saudara-saudara, ingat, jangan pernah menaruh harap kepada hal lain di luar daripada Tuhan. Nantikanlah Tuhan dan berharaplah hanya kepadanya. Aminkan bahwa perlindungan yang sejati hanya ada di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Kalau kita adalah pribadi yang sudah mempercayakan hidup kita berada di dalam lindungan Tuhan, maka tentu kita juga akan sama seperti pemazmur yang berani mengatakan, aku tidak akan pernah takut, aku tidak akan pernah gentar sekalipun timbul peperangan, apapun bentuk peperangan itu, aku akan tetap percaya kepada Allah. Inilah orang yang mencari perlindungan kepada Tuhan dan dia akan mendapatkan perlindungan itu dari Tuhan. Haleluya. Amin. Untuk sejenak kita masuk di dalam saat teduh. Saat teduh kita mulai. Amin. Untuk saat teduh kita bersama-sama kita akan mengaminkan firman yang telah kita dengarkan ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 440 ayat 1 dan juga yang kedua. Dan sekaligus pujian ini akan mengiringi ungkapan syukur kita melalui persembahan di badai topan dunia. Saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, mari kita satukan hati di dalam doa syafaat. Kita akan mendukung dalam doa, pokok doa yang sudah disampaikan oleh keluarga Bapak Daud sampai kepada kami. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami memuliakan nama-Mu karena betapa besarnya kasih setia Tuhan yang selalu dinyatakan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi maupun di dalam kehidupan keluarga dan persekutuan kami. Tuhan selalu
menyatakan kebaikan Tuhan bagi kami, memperlengkapi kami dengan segala yang terbaik. Sehat selamat Tuhan selalu sediakan bagi kami dan Tuhan layakkan bagi kami. Itu adalah kesyukuran yang luar biasa yang kami alami, yang membawa kami rindu, bersyukur, memuliakan nama Tuhan. Juga kami bersyukur oleh karena kami boleh menyatakan persekutuan kami, kesatuan hati, iman, pengharapan kami kepada Yesus Kristus bersama dengan keluarga Bapak Daud sampai yang menjadi penghimpun pada malam hari ini. Maka kepadamu Tuhan saat ini kami datang berdoa untuk keluarga Bapak Daud sampai, mensyukuri kesehatan, keselamatan yang Tuhan limpahkan kepada mereka. Dan kami meyakini bahwa pemeliharaan Tuhan itu akan terus berlangsung di dalam hidup mereka. Keluarga kami ini akan tetap berada di dalam lindungan dan pemeliharaan Tuhan. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, untuk Bapak Daud sampai bersama dengan istri, di dalam mengangkat segala tugas tanggung jawab, aktivitas mereka setiap hari. Mari Tuhan, jaga lindungi mereka, berkati mereka, nyatakan kuasa, kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Limpahkan kepada mereka kesehatan, keselamatan yang akan memungkinkan mereka mengangkat segala tugas tanggung jawab mereka, aktivitas mereka dengan baik, di mana berkat-Mu akan selalu dinyatakan bagi mereka. Kami berdoa ya Tuhan, untuk anak-anak, untuk Elsa, untuk Billy, untuk Gerald, untuk Gladys. Berkatilah anak-anak Tuhan ini. Rancangkanlah masa depan yang terbaik, yang terindah bagi mereka Tuhan. Mampukanlah mereka menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua mereka, berbakti terlebih-lebih lagi kepada Tuhan. Mampukanlah anak-anak ini menjadi pribadi yang selalu berhasil di dalam segala perkara yang mereka lakukan. Mampukan mereka menjadi pribadi-pribadi yang dewasa di dalam iman hanya kepada Yesus Kristus saja. Kami berdoa kepadamu Tuhan, untuk keluarga mereka di Palu maupun yang ada di Manado. Berkatilah mereka Tuhan, sekalipun jarak memisahkan mereka. Namun kami meyakini bahwa Tuhan selalu mempersatukan mereka di dalam doa dan pengharapan kepada Yesus Kristus. Mereka akan senantiasa menikmati kemurahan kasih Tuhan, berkat-berkat Tuhan dimanapun mereka berada. Kami meyakini bahwa keluarga Bapak Daud sampai, baik yang jauh maupun dekat, akan ditutup bungkus oleh kuasa darah Yesus Kristus yang kudus, sehingga mereka ini akan selalu berada dalam keadaan aman, tentram, dan damai. Mereka akan dijauhkan dari segala cobaan, godaan, dan mara bahaya, sakit, penyakit. Kami meyakini bahwa keluarga ini akan senantiasa diselamatkan oleh Tuhan. Jiwa mereka diselamatkan dari wabah virus corona. Dan kami meyakini Tuhan bahwa saatnya nanti keadaan ini akan dipulihkan oleh Tuhan. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Berkati pula lah mereka Tuhan, sehingga seluruh jemaat-Mu tetap berada dalam keadaan sehat, penuh selamat. Pekerjaan yang mereka tekuni sekarang ini, sekecil apapun itu, biarlah kuasa Tuhan yang besar dinyatakan di sana untuk menghadirkan dan mencukupkan berkat di dalam kehidupan semua jemaat-Mu. Tuhan, kami datang berdoa kepadamu, kiranya Tuhan menjauhkan seluruh jemaat tanpa terkecuali dari segala cobaan, godaan, mara bahaya, sakit penyakit, dan wabah virus corona. Semua jemaat-Mu dalam lindungan-Mu akan tetap baik-baik saja, bahkan merasakan aman, tentram karena pemeliharaan Tuhan. Bagi mereka yang saat ini Tuhan sedang bergumul dengan sakit penyakit, seperti yang dialami oleh Ibu Martina Bura, oleh Bapak Andarias Kombongkila, Albert Musa, Rai Tiranda, Adrian Petrus Toding, dan mungkin masih ada saudara-saudara kami yang lain, Mama Eki. Tuhan, nyatakan jamahan-Mu kepada mereka dan jawablah harapan mereka untuk beroleh kepulihan dan kesembuhan dari Tuhan. Saudara-saudara kami yang saat ini bergumul dengan masalah pekerjaan, ada yang di PHK,
Mereka semua tidak memiliki penghasilan. Dan kami percaya kepada berkat-Mu ya Tuhan, bahwa Engkau adalah sumber segala berkat yang selalu punya cara untuk memberkati setiap jemaat-Mu. Terlebih lagi Tuhan, mampukanlah setiap kami yang telah diberkati Tuhan untuk selalu jadi saluran berkat bagi saudara-saudara kami. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk pemerintah kami, karuniakan hikmat bijaksana bagi bangsa dan negara kami, pulihkanlah keadaannya Tuhan, sehingga damai sejahtera-Mu terpelihara sempurna. Pun kami berdoa kepadamu untuk para medis, mohon berkatilah mereka, jaga lindungi mereka, berikan kesehatan, keselamatan kepada mereka bersama dengan keluarga mereka. Ya Tuhan, seluruh hidup dan kehidupan kami percayakan dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan selalu menuntun kami ke arah yang Tuhan kehendaki, yang kami tahu Tuhan selalu mengarahkan langkah kami ke dalam pandangan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau berkenan bagi persembahan yang telah kami berikan. Dengan demikian ya Tuhan, selalu ada kerinduan pula di dalam hati setiap jemaat-Mu untuk tahu selalu bersyukur kepada Tuhan. Dan setiap berkat Tuhan yang ada pada kami, mampukan kami melakukannya dengan penuh sukacita. Inilah doa kami Tuhan, kami percaya Tuhan mendengar, Tuhan menjawab, karena kami datang berdoa dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mempersatukan kami di dalam doa bersama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menyanyikan pujian Kidung Jemaat 410. Baitnya yang pertama, tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasakan Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menjalani kehidupan kita dengan selalu memuliakan nama Tuhan, selalu menjadi berkat bagi sesama kita, mempercayakan hidup hanya kepada kemurahan kasih Tuhan, dan mari kita terima berkat sebagai jaminan dari Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan di dalam Roh Kudus, memimpin, memelihara, menopang, dan terus memberkati keluarga Bapak Daud sampai memberkati kehidupan seluruh jemaat dari sekarang kekal selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali, ibadah kita selesai.
Selamat malam, terima kasih kepada keluarga Bapak Daud Sampai sebagai keluarga penghimpun. Terima kasih kepada seluruh jemaat yang selalu menyatakan kerinduan untuk bersekutu bersama dengan Tuhan. Dan saudara seiman, percayalah Tuhan Yesus akan selalu memberkati kita semua. Amin.